Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang mikateknik pembuatan preparat awetan basah, apus darah manusia dan darah hewan mamalia. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Tujuan dari praktikum. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengetahui bentuk-bentuk sel darah pada manusia dan hewan mamalia. Yang kedua, mempelajari mikroteknik atau keterampilan membuat suatu preparat awetan basah. Dasar teori. Preparat apus darah atau yang biasa juga disebut dengan smear dilakukan dengan cara membuat lapisan tipis dengan suatu bahan yang berupa cairan. Hal yang harus diperhatikan adalah pada langkah atau pada proses fiksasi, staining atau pewarnaan, dan pada penutupan dengan cover glass. Pengawatan di bawah mikroskop pun perlu dilakukan secara berkala. Pembuatan preparat apusan darah akan menggunakan pewarnaan methylene blue untuk darah manusia dan pewarnaan Giemsa untuk pewarnaan darah hewan. Pewarnaan dilakukan agar dapat dibedakan inti sel, morfologi dari sitoplasma dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Preparat apus darah termasuk ke dalam preparat permanen. Proses pembuatan preparat apus darah ini bisa terbilang sulit. Hal ini disebabkan perlunya perencanaan yang matang, ketelitian pada saat pembuatan preparat, dan banyaknya zat kimia yang diperlukan untuk pembuatan preparat apus darah ini. Tahapan dari preparat apus darah antara lain ada fiksasi, dehidrasi dengan bantuan staining, clearing, penutupan, dan diakhiri dengan labeling. Darah merupakan jaringan ikat yang memiliki fungsi sebagai alat transport yang dibawa dalam matriks cairan atau yang biasa kita sebut plasma. Darah memiliki konsistensi yang lebih kental dan lebih berat dibandingkan dengan air. Darah memiliki pH 7,35 hingga 7,45. Warna dari darah dapat sangat bervariasi, mulai dari merah hingga merah tua. Kadar oksigen yang dibawa oleh darah dapat menjadi faktor warna yang muncul pada darah manusia ataupun hewan, terlebih pada hewan mamalia. Darah mempunyai 3 fungsi utama pada tubuh, yaitu untuk pengangkutan atau transport zat-zat makanan, berguna dalam pelindungan atau proteksi dari benda-benda asing seperti patogen-patogen, mengatur sistem regulasi air pada setiap jaringan, dan pengaturan suhu tubuh dan kandungan pH di dalam tubuh. Sebelum memulai pengamatan, mari kita lihat alat dan bahannya. Yang pertama ada Aquades. Yang kedua ada etanol 70% untuk darah manusia dan yang 90% untuk darah hewan. Selanjutnya
kita mempunyai lancet dengan jarum lancetnya. Lalu kita mempunyai entelan yang dipakai untuk perekatan nantinya. Methylene blue untuk warna pada darah manusia. Mikroskop binokuler. Lalu warna gimsa untuk pewarnaan darah pada hewan mamalia. Langkah pertama, set terlebih dahulu lancet yang akan dipakai. Caranya, buka penutup dari jarum lancet, masukkan ke dalam tempat yang seharusnya di lancet tersebut. Tutup lancet kembali. Jangan lupa untuk men-set di nomor 5 dan tarik ke belakang. Lancet siap digunakan. Langkah selanjutnya, sterilkan jari yang akan ditusuk menggunakan lancet dengan alkohol atau etanol 70%. Setelah itu, dekatkan lancet pada jari yang telah disterilkan. Gunakan lancet dengan cara menekan tombol warna biru. Pastikan darah dari jari peneliti telah keluar. Teteskan pada objek gelas cukupnya, dengan catatan tidak boleh terlalu banyak dan tidak bisa terlalu sedikit agar lebih mudah untuk menyemirnya. Segeralah untuk disemir karena jika kering akan susah untuk menyemirnya. Berikut adalah penampakan dari darah manusia yang telah disemir. Jika darah sudah dipastikan kering, teteskan alkohol atau etanol 70% pada semir darah, lalu ratakan dengan menggunakan tusuk gigi. Nah, catatan, jangan sampai tusuk giginya terkena pada objek gelasnya. Selanjutnya adalah pewarnaan dengan menggunakan methylene blue. Dengan cara diratakan seperti ini ya. Untuk pengambilan darah mamalia, kita menggunakan berbagai macam cara. Contohnya adalah di lokasi serviks. Berikut adalah hasil semir dari darah mencit. Berikut adalah hasilnya. Ini adalah dari preparat darah manusia dengan pewarnaan methylene blue. Berikut adalah hasil yang kedua, preparat yang kedua, dan ini adalah preparat yang ketiga. Di sini terlihat jelas bahwa adanya leukosit di dalam sel darah manusia. Berikut adalah hasil darah dari semir darah kelinci. Berikutnya, ini adalah darah dari hewan hamster. Ini hapusan darah dari darah hewan mencit. Dan ini hapus darah dari darah hewan marmut. Bahasan dan hasil dari pengamatan. Pembuatan preparat hapus darah dilakukan dengan metode smear. Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan di bawah mikroskop, hapus darah yang dilakukan dengan pewarnaan methylene blue, terdapat adanya sel darah merah, sel darah putih. Sel darah merah yang terlihat tidak terdapat inti, sedangkan leukosit terdapat inti. Hal ini disebabkan oleh inti dari leukosit bersifat basah, sehingga mudah untuk menyerap warna methylene blue ataupun gimsa. Dalam pembuatan preparat hapus darah manusia dan hewan ini menggunakan zat kimia dengan berbagai macam fungsi. Pertama, alkohol 70% berfungsi sebagai pensteril jari dan fiksator untuk proses fiksasi. Pewarna methylene blue dan pewarna gimsa berfungsi dalam pewarnaan darah pada manusia dan hewan. Kami menggunakan alkohol dengan kadar yang lebih tinggi juga pada darah hewan, yaitu dengan alkohol 90% sebagai fiksator.
Berdasarkan pada hasil yang telah diamati dan dikaji lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa preparat hapus darah manusia dan hewan menggunakan teknik hapus atau smear yang relatif sama. Perbedaan hanya terdapat pada konsentrasi atau kadar dari larutan atau zat kimia yang akan digunakan pada saat pembuatan preparat. Pewarnaan wajib diberikan agar perbedaan pada eritrosit dan leukosit dapat terlihat dengan jelas pada pengamatan di bawah mikroskop. Pada hasil yang telah teramati, sel darah pada manusia dan hewan mamalia tidak berbeda jauh pada bentuknya. Kesimpulan: dasar pada hasil yang telah diamati dan dikaji lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa preparat hapus darah manusia dan hewan menggunakan teknis hapus atau smear yang relatif sama. Perbedaan hanya pada konsentrasi atau kadar dari larutan atau zat kimia yang akan digunakan pada saat pembuatan preparat. Saran yang dapat diberikan adalah: yang pertama, smear harus dilakukan setipis mungkin agar pengidentifikasian jauh lebih mudah dilakukan. Yang kedua, tidak membiarkan darah terlalu kering agar darah tetap pada bentuk yang semestinya dan tidak lisis pada saat diamati. Yang terakhir atau yang ketiga, pembuatan preparat harus dilakukan di hari yang sama agar darah tetap pada kondisi yang terbaik dan prima. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam pembelajaran SHTM ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.